Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, masukkan kita ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan azab. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita alhamdulillah melanjutkan apa yang pernah kita bahas, yaitu tentang masalah taubat. Mengingat betapa pentingnya taubat, karena dalam keseharian kita, saya yakin kita masih banyak melakukan dosa, disengaja atau tidak, disadari atau tidak. Dalam keseharian kita masih banyak berbuat dosa, melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu taubat, yang intinya kembali menjadi hamba Allah yang taat, kembali menjadi hamba Allah yang taat, luar dalam, zahir dan batin, melakukan apa yang dicintai oleh Allah dan meninggalkan apa yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga telah sebutkan hukum taubat. Hukum taubat itu wajib. Artinya Bapak Ibu, adik-adik, kalau seandainya kita berbuat dosa dan kita sadar kita telah berbuat dosa, namun tidak segera taubat, maka dosanya dua. Satu, dosa berbuat dosa. Satu, dosa tidak segera taubat. Karena hukum taubat itu wajib, maka menunda taubat hukumnya haram, dosa. Maka ketika kita menunda taubat kita katakan nanti kalau tua, besok, ini yang terakhir, habis ini tak lagi. Kita tunda taubat kita. Ketika nanti kita taubat dari dua hal. Taubat dari dosa yang kita lakukan. Yang kedua, taubat dari menunda taubat. Taubat dari menunda taubat. Itulah konsekuensi hukum taubat itu wajib. Kemudian kita sudah jelaskan juga tentang keutamaan taubat. Intinya, kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, maka semua masalah kita akan selesai. Kita akan bahagia dunia dan akhirat, karena Allah sudah cinta kepada kita. Maka kalau kita merasa punya banyak masalah, punya banyak persoalan, merasa hidup ini susah, dan seterusnya, taubatlah kepada Allah. Karena taubat merupakan kunci kebahagiaan. Ketika seorang hamba taubat kepada Allah, Allah akan cinta kepadanya. Dan ketika Allah cinta pada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan semua persoalan yang dimiliki hamba tersebut. Kemudian, mungkin ini yang belum kita bahas, taubat yang Allah perintahkan kepada kita adalah taubat nasuha. Taubat yang seperti apa yang Allah inginkan? Taubat yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu taubat nasuha.
Taubat yang Allah perintahkan taubat nasuha. Ke sini. Nah, kalau di sini kan lapang, dia itu kan jalan. Iya kan? Ya. Cuman kok anak muda malu nih. Malu-malu di dalam. Kita lanjutkan. Taubat yang Allah perintahkan itu taubat nasuha. Dalilnya jelas dalam surah At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Saya yakin kita yang hadir di sini insyaallah pernah atau bahkan sering dengar kata taubat nasuha. Pertanyaannya, apa itu nasuha? Kita kan sering dengar nih, taubat nasuha, taubat nasuha. Apa itu nasuha? Nasuha itu sama dengan nasihat. Dalam bahasa Indonesia nasihat. Dalam bahasa Arab nasihah atau nasuha. Mirip itu. Apa artinya? Nasihat itu apa? Nasihat itu ceramah, berarti taubat ceramah. Apa maksudnya nasihat? Nasuha. Nasuha artinya apa namanya? Lawan dari curang. Lawan dari curang. Curang lawannya apa? Kalau tipu lawannya jujur. As-sidqu lawannya kadzib. Kalau curang, dicuranginya kita. Paham curang? Ayo lomba lari yuk. Duluan dia kan kita. Curanginya kita. Timbangan dicuranginya. Sekilo ternyata 8,5 ons. Lawannya itu apa? Itulah nasihat. Curang, paham curang? Jadi nasihat atau nasuha lawannya itu curang. Berarti nasihat itu apa artinya? Murni, ya kan? Tulus, bersih, ya, baik. Jadi taubat nasuha artinya taubat yang benar-benar murni luar dalam. Taubat yang benar-benar murni luar dalam. Zahir dan batinnya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat nasuha itu taubat yang murni luar dalam. Maksudnya gimana? Zahir dan batinnya semuanya keduanya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nasuha. Itulah nasihat. Ya. Kalau kok tiba-tiba kuat dia? Gimana ini caranya? Kalau ya coba lihat. Kalau ada orang kita nanya sama seseorang, "Bang, kayak mananya bisnis begini? Bisnis ini kayak mana?" Kemudian diajari, tiba-tiba kita tumpur, ternyata dia ngajari yang salah. Itu curang. Itu namanya curang. Itulah lawan dari nasihat. Sedangkan nasihat, kalau kita memberi nasihat, itu semacam kalau dia bertanya, kita kasih, kita beritahu yang terbaik. Kita ingin dia selamat, kita ingin dia bahagia, kita ingin dia untung, kita ingin dia sukses, tulus dari dalam hati kita. Itulah nasihat. Itulah makna dari nasihat. Begitu juga taubat nasuha. Ketika taubat itu kita lakukan hanya begitu saja, pokoknya tinggalkan udah, besok ulangi. Tidak tulus dari dalam hati kita keluar rasa ingin kembali kepada Allah luar dan dalam,
maka itu belum nasuha. Nasuha itu ketika kita ingin kembali kepada Allah, taubat kepada Allah tulus, murni, jujur, luar dalam ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah taubat yang Allah inginkan dari kita. Taubat yang tulus, taubat yang murni, benar-benar ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan kita menyesal. Kadang-kadang kita yang tobat-tobat nih menyesal, tapi di hati kecil kita masih ada keinginan. Benar enggak? Contoh, kita misalnya taubat dari rokok atau taubat dari musik. Taubat kita dari musik, tak mau kita dengar musik. Tapi kalau orang putar musik, nggak apalah benci hati kita. Kita dengar-dengar juga, kayak gini-gini juga, nggak apalah gimana gitu hati kita. Ini tanda berarti belum nasuha. Paham nasuha itu? Paham? Itulah makna dari taubat nasuha. Kemudian ciri-ciri taubat nasuha. Setelah kita paham nasuha, kita mau tahu juga ciri-cirinya, supaya nanti ketika kita taubat, kita bisa berupaya bagaimana agar taubat kita nasuha. Ciri-ciri taubat nasuha dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Dijelaskan Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Kata Imam Ibnul Qayyim, an-nushu fit taubati yatadammanu thalathata asya. Kata Imam Ibnul Qayyim, taubat nasuha itu ciri-cirinya 3. Ciri-ciri taubat nasuha ada 3. Yang pertama, meninggalkan semua dosa, tak pilih-pilih. Meninggalkan semua dosa, tak ada pilih-pilih. Kadang-kadang ada sebagian orang taubat dari rokok, tapi belum siap taubat dari musik. Pilih-pilih masih. Ada sebagian orang taubat dari musik, belum siap taubat dari pacar. Pacaran belum siap taubat. Ah, sayang juga ini kan. Ya, taubat dari pacar, nomor handphone dihafal. Kan susah juga itu. Nomor handphone dihafal, ujungnya kodenya dihafal. Ini belum nasuha. Kenapa? Karena taubatnya pilih-pilih. Mungkin taubat dari pacar, tapi belum bisa menjaga sholat 5 waktu. Masih bolong-bolong. Itu belum nasuha. Jadi taubat yang nasuha itu meninggalkan semua dosa. Asalkan dia tahu itu dosa, dia segera tinggalkan. Tanpa pilih-pilih. Itu ciri yang pertama. Tapi kalau masih ada pilih-pilih, yang ini saya tinggalkan, yang itu belum taubat nasuha. Karena inti dari taubat seperti yang kita jelaskan, ingin kembali menjadi hamba Allah yang taat. Dan tak mungkin kita bisa menjadi hamba Allah yang taat jika seandainya 1-2 dosa kita tinggalkan, dosa yang lain masih kita kerjakan. Itu tak mungkin. Kemudian ciri yang kedua, meninggalkan dosa dengan segera, tidak ditunda dan tanpa ragu. Dengan segera, tanpa ragu dan tidak ditunda-tunda, terserahlah. Jadi meninggalkan dosa dengan segera, tidak ditunda-tunda, tanpa ragu. Kalau masih ini terakhir Leni, masih begitu Pak, ya Bang, udahlah tobatlah Bang dari rokok itu Bang, duit pun dah habis, terakhir Leni dek, habis ini tidak lagi. Itu tidak taubat. Itu tidak taubat nasuha. Taubat nasuha itu begitu dia tahu itu dosa, segera. Seperti para sahabat. Ketika mereka tahu khamar itu haram, jalanan Madinah langsung becek.
Semua orang mencampakkan minuman keras yang ada di rumahnya segera. Ketika ibu-ibu tahu di kota Madinah jilbab itu wajib, segera gorden pun mereka cabut jadi jilbab. Segera. Itu nasuha. Kalau ibu-ibu sekarang jilbab itu dari dulu dia tahu wajib, sampai sekarang masih ragu dia. Setiap mau pakai tengoknya kaca. Kebesaran gak ini? Nanti kebesaran dia jadi orang. Besar kali jilbabmu. Ya ibu, ya masih ragu aja. Mau pakai cadar masih ragu aja. Khilafnya para ulama. Ulama mana khilaf? Pakai cadar itu khilaf para ulama. Ulama mana? Coba perhatikan ibu-ibu. Benar memang para ulama berbeda pendapat tentang hukum cadar itu benar. Tapi belum titik. Jangan kajiannya dipotong sampai situ, dah potong, hapus, tutup. Pokoknya khilaf. Belum titik ibu-ibu. Kalau seandainya wajah ibu masih menarik, cantik, masih menarik, itu sepakat 4 mazhab itu hukumnya wajib tutup. Tutup itu wajib kalau masih menarik. Yang boleh tidak ditutup, mohon maaf, yang wajahnya tidak lagi dianggap menarik. Jadi jangan titik kajiannya. Cadar khilaf, udah sampai situ udah. Jadi jangan ragu ibu. Ketika ibu-ibu tahu begitu, tak usah lagi ragu, pakai terus, pakai saja. Itu dilarang, begitu kita tahu itu haram, segera tinggalkan. Itulah yang dimaksud dengan taubat nasuha. Begitulah ciri-ciri orang yang taubatnya nasuha. Itulah yang Allah inginkan. Karena tidak mungkin juga ketika Allah perintahkan kita sesuatu, wahai orang-orang yang beriman, langsung perintah dari Allah. Kita dengar, kemudian kita bilang, "Tarlah ya Allah, besok bisa." Itu tidak mungkin seperti itu. "Nantilah ya Allah, kau udah saya tua." Itu jelas berarti bukan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga, ciri taubat nasuha yang ketiga, ikhlas. Ikhlas. Maksudnya tujuannya taubat hanya karena rasa takut kepada Allah dan mengharap ridho Allah. Maksudnya ikhlas itu apa? Tujuan dia bertaubat, tujuannya taubat hanya karena rasa takut kepada Allah dan mengharapkan ridho Allah. Bukan karena urusan dunia. Bukan karena urusan dunia. Itu ditulis, itu yang paling penting dijelaskan Imam Ibnu Qayyim. Bukan karena urusan dunia itu penting ditulis. Karena itu yang poin. Kalau ikhlasnya itu semua orang tahu ibadah itu harus ikhlas. Itu kita udah khatam itu. Udah sering dengar. Tapi yang ini mungkin kita belum begitu memahaminya. Ada sebagian orang, dia meninggalkan dosa bukan karena rasa takutnya kepada Allah, tapi karena takut nanti nama baiknya jelek. Dia tak mau lagi berbuat dosa, jaga nama baik. Itu bukan taubat, itu tidak taubat. Taubat itu ikhlas. Dia tinggalkan dosa itu murni karena Allah, bukan karena urusan dunia. Ada sebagian orang taubat itu karena bangkrut, tak bisa lagi bermaksiat, duit habis, modal pun sudah temakan, utang bertumpuk, ya kan?
mobil sudah ditarik, rumah udah didatang-datangi, tak bisa lagi dia bermaksiat. Kenapa dia tinggalkan maksiat? Karena dia menyesal. Menyesalnya kenapa? Bangkrut. Itu bukan taubat. Tapi kalau dia tinggalkan maksiat karena menyesal, menyesalnya kenapa? Karena itu melanggar perintah Allah, itulah taubat. Bisa dibedakan itu, Pak. Kebanyakan orang hari ini menyesal. Wih, udah tahu lah aku gimana bahayanya riba. Tak percaya kau, tengoklah aku, dari yang dulunya kaya, sendok pun tak ada lagi. Bahaya riba itu. Akhirnya dia menyesal. Apa yang dia sesali bukan karena itu dosa. Yang dia sesali karena dia bangkrut. Tak mau lagi dia berbuat riba. Dia tinggalkan riba karena takut bangkrut yang kedua kali. Itu bukan taubat. Yang taubat itu walaupun usahanya masih lancar, dia tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah taubat. Bedakan itu. Bedakan. Kalau tujuannya dunia, itu bukan taubat. Itu tidak taubat. Taubat itu kalau tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Benar-benar dia tinggalkan itu benar-benar karena rasa takutnya kepada Allah dan karena dia berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak? Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa meninggalkan dosa? Karena kan ngomongnya gampang itu, ya kan? Ceritanya gampang, taubat, tinggalkan dosa. Itu kan ngomongnya yang gampang. Maka kita perlu tips, kita perlu metode, kita perlu cara agar kita kuat mampu untuk meninggalkan dosa. Bagaimana cara agar kita bisa meninggalkan dosa? Yang paling ampuh, tak usah banyak-banyak cara. Kebanyakan teori pun bingungnya itu. Ya. Yang paling ampuh untuk meninggalkan dosa, caranya paksa diri kita. Nggak ada cara lain. Paksa diri kita. Latih. Biasakan untuk bersikap wara'. Paksa diri kita. Latih diri kita. Biasakan untuk bersikap wara'. Itu cara meninggalkan dosa. Paksa diri kita, biasakan diri kita, latih diri kita untuk bersikap wara'. Apa wara'? Pernah dengar kata wara'? Wara' ini wara'. Pernah dengar kata wara'? Apa waro? Waro tuh kayak tempe gitu. Tempe digoreng atau gimana waro ini? Hah? Kok tempe goreng pakai kecap itu namanya apa? Ya, waro itu apa waro? Apa waro, Pak? Kita ini udah lama ini Islam. Udah lama. Dengar kata waro pun pernah sering. Sekarang ditanya, apa waro? Itu paslah itu yang belum saya tahu kan. Kok yang lain alhamdulillah sudah tahu. Cuman tinggal itulah yang belum tahu. Alhamdulillah. Berarti satu lagi lah belum tahu ya. Saya kasih tahu apa itu waro. Waro kata Imam Al-Qarafi. Berkata Imam Al-Qarafi, wara itu tarku ma la ba'sa bihi hadharam mimma bihi ba'sun. Wara itu kata Imam Al-Qarafi, meninggalkan yang boleh. Bayangkan itu. Meninggalkan yang boleh
jika berpotensi terjatuh pada yang tidak boleh. Itu wara'. Meninggalkan yang boleh jika berpotensi jatuh pada yang tidak boleh. Misalnya kita melakukan sesuatu, satu sisi itu memang boleh, satu sisi kalau ditanya, emang ini haram? Orang pasti jawab itu boleh, tapi semua orang tahu dampaknya, kan gitu. Kadang-kadang ada itu hukumnya boleh. Kalau kita ingatkan dia marah dia, kau carikan aku dalil yang melarang ini. Tak akan ada. Memang itu boleh, tapi ada dampaknya yang disadari semua orang, akan misalnya bisa menyebabkan jatuhnya kepada yang tidak boleh. Maka itu walaupun hukumnya boleh, tinggalkan. Contoh, nonton TV. Ya, boleh kalau yang ditengok bagus, boleh enggak? Nonton TV kita nengok yang bagus-bagus lah, yang tak ada haram-haramnya. Boleh atau tidak? Boleh. Enggak boleh kita bilang enggak boleh, itu boleh, itu hukumnya. Cuman masalahnya berapa menit kita tahan nengok yang bagus? Nengok ceramah. Misalnya ceramah nih. Okelah tahan kita, okelah kita ini orang bertakwa, beriman, iman kuat. Kita ini udah lulus uji semua ini. Udah keluaran pabrik semua ini. Asalkan ceramah kita tahan. Oke, habis ceramah dia ngaji-ngaji, nggak tahan gitu itu. Ngaji-ngaji nggak tahan. Tukarlah berita. Benar nak? Di berita itu udah boleh atau udah mulai tak boleh? Udah mulai nampak ketek. Ketek si pembawa acara udah mulai nampak. Betis sudah mulai nampak. Rambut nampak. Udah boleh atau udah tak boleh? Itu alhamdulillah masih berita. Habis itu box office. Entah masih ada entah enggak sekarang itu. Habis itu hukumnya boleh, memang boleh. Cuman berpotensi ndak? Kalau kita jujur, semua kita akan jawab berpotensi. Maka yang seperti inilah kalau kita wara', tinggalkan. Bukan karena itu haram baru ditinggalkan. Walaupun itu boleh, kalau berpotensi kita terjatuh pada yang tidak boleh, itu kita tinggalkan. Itulah wara'. Itulah sikap wara'. Jadi kalau ninggalkan yang haram, itu wajib. Bukan wara' itu harus. Itu kewajiban umat Islam. Meninggalkan yang makruh, itu bagus. Itu nggak paten, lumayan lah, bagus. Meninggalkan yang boleh, kalau berpotensi jatuh pada yang tak boleh, itulah baru hebat. Itulah baru muslim yang bagus. Kalau meninggalkan yang haram, itu memang kewajiban, bukan kehebatan itu. Itu bukan tanda luar biasa, enggak. Melaksanakan sholat 5 waktu itu bukan hebat, itu kewajiban. Tapi kalau sholat sunnah, itu baru hebat. Itu baru hebat. Sholat malam, itu paling hebat. Gitu kira-kira. Paham enggak? Jelas? Orang yang terbiasa menjaga diri dari yang boleh, kira-kira dia sanggup nak meninggalkan yang makruh? Dia terbiasa meninggalkan yang boleh. Dia paksa dirinya, dia latih dirinya, dia biasakan dirinya meninggalkan yang boleh. Kira-kira dia mudah nggak meninggalkan yang makruh? Mudah, yang boleh saja sanggup dia tinggalkan. Ketika dia sudah terbiasa meninggalkan yang makruh dan yang boleh, gampang bagi dia meninggalkan yang haram. Kita sulit meninggalkan yang haram karena tidak kita paksa diri kita untuk meninggalkan yang boleh. Kita sering main-main api,
Kita nggak masuk ke dalam apinya, enggak. Cuman main-main di situ. Ada masanya kita kena api. Kita nggak masuk ke dalam api, enggak. Kita nggak langsung masuk, itu haram. Kita nggak langsung jatuh ke yang haram, tapi kita suka bermain di pinggir-pinggir yang haram. Mau tidak mau, akhirnya jatuh ke dalam yang haram. Jadi kalau ingin tidak jatuh ke dalam dosa, inilah tipsnya. Kita paksa diri kita. Kita latih diri kita. Jadi ini harus dipaksa. Gak ada cerita, saya belum sanggup lah. Gak ada begitu. Untuk meninggalkan dosa tidak ada cerita sanggup atau tidak sanggup. Itu mengerjakan perintah. Fa'idha amartukum bisyai'im fa'tu minhu mastata'tum, kata Rasulullah SAW. Kalau aku perintahkan sesuatu, kerjakan selama kalian mampu. Kalau perintah. Wa idza nahaitukum an syai'in, kalau aku larang dari sesuatu, nggak ada cerita sanggup, langsung tinggalkan. Nggak ada cerita aku belum mampu, nggak ada cerita begitu. Itulah tips agar kita bisa meninggalkan dosa. Jadi harus paksa, Pak. Ibu harus paksa dia, latih supaya bisa meninggalkan yang haram. Mana dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Bukhari. Dalilnya tahu kita dalil. Kalau saya bacakan sedikit, insyaallah sebagian kita hafal. Tahu kita dalil. Dalilnya hadis riwayat Bukhari nomor 2051. Hadis riwayat Bukhari nomor 2051. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halalu bayyin. Tahu kan? Wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas. Yang haram itu jelas. Mana halal, mana haram, jelas. Kok tak jelas? Berarti memang dia tak mau tahu. Bukan tak tahu, tak mau tahu. Kebanyakan umat Islam hari ini bukan tak tahu, tapi tak mau tahu. Kalau dia belajar sikit aja, tahu dia itu haram. Al-halalu bayyin. Yang halal itu jelas. Wal haramu bayyin. Yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Namun di antara keduanya ada yang samar. Di antara keduanya, di antara halal dan haram, ada yang tak jelas, samar. Namanya apa? Syubhat, dalam kurung syubhat. Itulah syubhat. Jika orang bilang ada syubhatnya itu. Apa syubhat? Itu tadi, antara jelas dan tak jelas. Antara haram dan halal. Satu sisi kayak halal, satu sisi ada haram-haramnya. Itu namanya apa? Syubhat. Satu sisi kayak sunnah, sisi lain macam bid'ah-bid'ah gitu. Itu namanya apa? Syubhat. Itu syubhat. Ya. Apa perintah atau ajaran Rasul terhadap yang tak jelas ini? Bagaimana menyikapi yang tak jelas ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman taraka ma syubbiha alaihi." Ini riwayat Bukhari begini. "Faman taraka ma syubbiha alaihi minal itsmi." Siapa yang mampu atau siapa yang melatih dirinya meninggalkan yang syubhat, kan itu belum tentu haram. Ya kan, syubhat itu belum tentu haram, tapi dia tinggalkan. Siapa yang melatih dirinya meninggalkan yang syubhat, padahal tadi itu belum tentu haram, masih samar. Kana limastabana atsrak, maka dia akan lebih mampu
meninggalkan yang jelas-jelas haram. Kana limastabana atsraq, dia akan lebih mampu untuk meninggalkan yang jelas-jelas haram. Jadi bagaimana tipsnya? Tips bisa meninggalkan yang haram, biasakan diri meninggalkan yang belum jelas haram. Belum jelas haram, asalkan meragukan kayaknya tinggalkan. Itulah cara agar kita mudah meninggalkan yang haram. Kemudian kita lanjutkan sampai jam berapa ini? Jam 3 pas. Ya. 10 menit. Kita lanjutkan. Syarat sah taubat. Apa syarat sah taubat? Pertama, dilakukan saat taubat masih diterima. Dilakukan saat taubat masih diterima. Kapan itu? Dilakukan saat taubat masih diterima. Artinya kalau di luar itu taubat tak diterima, tidak sah. Kapan itu? Atau apalah, atau apa gitu. Kapan itu? Sebelum nyawa di kerongkongan. Kalau udah di sininya nyawa, taubat aku ya Allah, nggak laku. Sebelum nyawa di kerongkongan. Dalam kurung hadis riwayat Ahmad, tulis Ahmad gitu saja. 6160. Jadi kalau nyawa dari sini nggak diterima. Permasalahannya kita nggak pernah tahu kapan nyawa di sini. Kan ini jadi masalah. Kita memang dikasih tahu, Pak, kapanpun Bapak taubat diterima selama nyawa belum di kerongkongan. Dibocorin sama kita, cuman sayangnya sampai situ. Bocorannya cuman sampai situ, kita nggak pernah dikasih tahu besok Pak terakhir. Kalau besok terakhir kan bisa siap-siap kita dari sekarang. Tak lagi tuh dunia ini tak ada lagi. Kita bisa siap-siap dari sekarang. Cuman masalahnya kita tak pernah dikasih tahu. Tiba-tiba begitu pulang dari sini lewat. Ya, baru mau WA lah dia nih bang. Pas dipicit, hai lewat. Baru hai, udah lewat. Kita nggak pernah tahu. Begitu terdengar azan, capean badan terlagilah lewat. Kita nggak pernah tahu. Ya, kita tak pernah tahu kapan itu datang. Itu masalahnya. Memang kita dikasih tahu pokoknya sebelum nyawa di kerongkongan. Masalahnya kita tidak pernah tahu itu kapan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Ini juga sama. Kita tidak pernah tahu tanggal berapa ini matahari terbit dari barat. Kalau dalam pelajaran fisika dulu, sempat ada teori menghitung berapa tahun lagi matahari. Iya kan? Dihitung dari panasnya. Sempat ada begitu. Cuman Allah sudah tegaskan tak akan ada yang tahu. Ketika Jibril bertanya kapan hari kiamat, Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya sama yang nanya sama tidak tahu. Ketika matahari terbit dari barat, tidak diterima lagi taubat. Kita dikasih tahu, tapi sampai situ. Kita tak pernah tahu kapan itu. Makanya tak bisa kita menunggu ini. Kita harus segera taubat sekarang ini.
Soalnya kalau nunggu ini kita tak pernah tahu itu kapan. Buat dalam kurung Muslim 2703. Muslim, hadis riwayat Muslim 2703. Pertanyaannya, kenapa ini batas akhir taubat? Kenapa kalau udah nyawa di sini tak laku lagi taubat? Kenapa ketika matahari terbit dari barat tak laku lagi taubat? Kenapa? Kira-kira kenapa, Pak? Karena sampai di situ atau ketika sudah sampai di titik itu, kita tidak lagi dianggap hidup. Kalau udah tak hidup, apa gunanya taubat? Ketika manusia nyawanya udah di kerongkongan, itu tak ada lagi hidup. Ketika dia taubat, saat itu tak ada gunanya taubat, karena dia sudah dihukumi mati. Nggak ada orang yang selamat saat nyawanya di kerongkongan. Oh, ada kok, udah lama dia koma. Tapi kalau nyawa di kerongkongan nggak ada. Koma mungkin orang selamat. Ketika matahari terbit dari barat, dunia sudah dianggap tidak ada. Dianggap sudah datang kehidupan akhirat, tak ada dianggap dunia ini. Sudah habis jatah kehidupan dunia. Ketika matahari terbit dari barat. Kalau saat itu baru taubat, nggak ada lagi gunanya. Karena sudah tak dianggap lagi ada kehidupan ini. Begitu. Kemudian yang kedua, syarat taubat yaitu membebaskan diri dari dosa. Maksudnya apa? Maksudnya tidak sah taubat seseorang kalau dia lanjut berbuat dosa. Kok saya udah taubat rokok, tapi lanjut sambil merokok pula dia bilang itu. Itu taubat? Enggak. Sambil merokok, aku tak mau lagi aku merokok, gap. Sama mohon maaf sekali. Seperti orang-orang minum minuman keras. Itu mereka cerita bahaya minuman keras. Ada yang cerita agama lagi di situ. Di balik-balik sawit pinggir-pinggir sungai itu cerita agama. Ayam yang dicopet nih haram sebenarnya. Enggak, udah kubaca tadi bismillah itu. Memotongnya. Itu mereka ceritakan. Itu enggak ada gunanya itu. Ya. Enggak ada gunanya taubat kalau lanjut berbuat dosa. Nggak ada. Taubat itu meninggalkan dosa. Bukan hanya meninggalkan, kalau bahasa para ulama seperti Imam Nawawi, bahasanya bukan taroka meninggalkan, tapi aqla'a. Aqla'a itu kalau rumput cabut dari akar-akarnya. Iqla' itu cabut dari akar-akarnya. Artinya dosa itu bukan sekedar ditinggalkan, tapi semua potensi mengarah ke sana kita jauhi. Kita tahu kok berkawan sama dia pasti saya merokok. Ada model begitu. Kok gabung lagi sama kawan-kawan ini, tidak ada cerita, pasti merokok. Itu yang taubat, jauhi berteman dengan dia. Bukan kita sombong, tidak. Menjaga agama. Itu iqla'. Bukan sekadar tak merokok, tapi gabung-gabung situ. 2 menit kemudian kita merokok. Jelas bahasanya, jelas maksudnya. Kecepatan itu ya. Berarti mesti lama lah. Tapi kok udah ngantuk? Jangan ngantuk dulu. Segar dulu. Kemudian yang ketiga, syarat taubat yang ketiga yaitu menyesal. Menyesal karena berbuat dosa, seperti yang kita singgung di awal. Dan inilah sebenarnya rukun utama taubat.
Inilah rukun utama taubat. Taubat itu menyesal. Kata Rasulullah SAW, an-nadmu taubatun. Inti dari taubat itu menyesal. Seperti haji, al-hajju arafatun. Inti dari haji Arafah, wukuf di Arafah. Begitu juga lah taubat. Inti dari taubat menyesal. Artinya begini, kita ingin ukur kualitas taubat kita, kita rasakanlah penyesalan kita. Seberapa besar kita menyesal karena berbuat dosa, berarti segitulah tingkat kualitas taubat kita. Bisa kita ukur itu, Pak. Seperti saya contohkan tadi, kita tak mau lagi dengar musik. Kemudian ketika kita meninggalkan musik tuh, ada enggak rasa penyesalan? Kalau saya dulu ya Allah begitu bergelimangnya dengan musik, ada enggak penyesalan di hati kita? Atau sekedar tinggal begitu saja? Kalau kuat penyesalan itu di hati kita, ya Allah musik itu, berarti kita benar-benar sudah taubat. Tapi kalau sekedar tinggal begitu saja, maka itu memang taubat, tapi kualitasnya tidak sempurna. Dari mana kita bisa lihat itu? Pas orang mutar musik. Nah, disitulah kita nilai. Kita merasa benci atau merasa nyaman-nyaman aja. Slow kita gini. Iya juga ya, lucu lagu kawan nih kan. Ya kan? Lucu pula lagu kawan di bahasa kampung. Ya kan? Situ ketahuan. Kita tak usah nilai orang dulu, kita nilai begitulah berarti kualitas tobat saya. Kita nilai begitu. Jadi inti dari taubat itu menyesal. Dan menyesal yang dimaksud apa? Karena berbuat dosa, bukan tadi karena bangkrut. Tak mau lagi aku itu. Udah tahu aku bahayanya itu. Kenapa, Pak? Bangkrut kita dibuatnya. Itu bukan taubat. Menyesalnya bukan karena dosa, bukan karena berbuat dosa, tapi karena urusan dunia. Jadi menyesal yang dimaksud, menyesal karena telah berbuat dosa. Sedalam apa rasa penyesalan kita, sebesar itulah, sebegitulah tingkat kualitas taubat kita. Bisa kita nilai itu. Kalau sekadar mengatakan aku udah taubat, nggak mau lagi aku begitu, itu gampang. Sekedar meninggalkan itu kadang-kadang gampang, kadang-kadang sulit, gitu kan? Tapi ingin mengukur kualitas taubat, kita ukurlah rasa penyesalannya terhadap dosa yang kita tinggalkan. Kadang-kadang gimana mau nyesal? Cerita pun, kok kami dulu, berarti nggak nyesal, bangga. Emang dia nggak kerjakan lagi, cuman ceritakan sama orang, kok kami dulu katanya. Itu bangga. Nggak ada penyesalan itu minim. Kok pun ada minim penyesalan di hatinya. Segitulah kualitas taubatnya. Bisa dipahami? Kemudian yang keempat, bertekad tidak mengulanginya selamanya. Pahami itu. Pahami bahasanya bertekad. Al-azmu. Bertekad tidak mengulanginya selamanya. Yang disyaratkan dalam taubat tekad, bukan tidak mengulangi. Coba pahami dulu. Ketika kita menyesal, kita ingin taubat, kita menyesal sudah berbuat dosa, kemudian dalam hati tumbuhlah tekad untuk tidak mengulanginya. Itulah taubat. Dan taubat kita akan diterima oleh Allah insyaAllah. Menyesal, tumbuh dalam hati, tekad tidak mengulangi. Itu taubat. Namun besok diulangi lagi. Besok, belum lama, besok kita ulangi. Apakah taubat semalam batal karena mengulang lagi? Saya tanya, apakah taubat semalam batal karena mengulang? Jawabnya tidak batal. Taubat yang semalam
tetap sah dan dihitung sebagai pahala. Dosa hari ini, taubat lagi. Kenapa sah taubat yang semalam padahal dosa yang sama diulang di hari ini? Karena yang disyaratkan bukan tidak mengulang. Tak ada manusia yang sanggup tidak mengulang. Manusia itu tempatnya dosa. Yang disyaratkan tekad. Cuman kan tekadnya itu tadi. Kalau tekadnya kuat, tidak mungkin besok langsung. Ketika dia kerjakan besok, ulangi, itu tanda tekadnya yang semalam tidak begitu kuat. Berarti kualitas ibadahnya belum sempurna, belum senasuha yang diharapkan. Paham atau tidak? Tapi dari sisi sah karena terpenuhi syarat. Paham atau bingung? Paham atau bingung? Atau paham tapi ngantuk? Dua-dua lah ya. Tak paham tapi ngantuk. Alhamdulillah. Ngantuk asalkan paham boleh. Yang tak boleh, udah tak ngantuk tak paham. Itu tak boleh. Lebih mending ngantuk tapi paham ya. Dan ingat, yang Allah inginkan dari kita ketika taubat tekad. Kalau besok itu tak tahu kita besok. Yang Allah inginkan tekad. Asalkan tekad kita bulat, Allah terima taubat kita. Asalkan kita menyesal, tekad kita bulat, Allah terima taubat kita. Jelas atau tidak? Kemudian yang berikutnya, syarat berikutnya, syarat yang terakhir, kajian belum terakhir. Syaratnya ini, kadang kau udah dengar kata terakhir ngantuk pun hilang. Setannya pergi, pala tak jadi terakhir, datang lagi dia. Setan ini pun dah tahu aja dia ya. Syarat yang terakhir, kalau berkaitan dengan hak makhluk yang kita zalimi, kalau berkaitan dengan hak makhluk yang kita zalimi, selain yang 4 di atas, berarti 4 itu juga masuk. Tambah satu syarat. Selain yang 4 di atas, tambah satu syarat, yaitu mengembalikan hak tersebut. Kalau ini tak dikerjakan nggak sah Pak taubatnya. Antum copet jambu, curi jambu, aku taubat ya Allah, taubat takkan kuulangi, menyesal. Tekad takkan kuulangi, tapi jambu tak dipulangkan, tidak sah. Mencopet sawit, tekad ya Allah terakhir. Habis itu sholat dia, sholat terus ke masjid terus, kajian terus, sawit tak pulang, tidak sah. Berat itu. Memang begitu kalau kaitannya dengan makhluk. Kalau urusan sama Allah yang gampang. Kalau udah urusan sama manusia ribet memang. Jadi kau pun berdosa, tengok-tengok, ini kaitannya sama manusia atau sama Allah saja. Ribet memang. Tambah satu syarat. Bagaimana caranya? Coba lihat. Ini mungkin tak pala ditulis lah, karena waktu mepet. Caranya bagaimana? Kalau yang kita ambil harta, maka kita harus kembalikan walaupun dia tidak tahu. Kita copet misalnya ayam waktu, kita copet. Berapa harga ayam? Normalnya sekilo. Mungkin kita buatlah limpul, ayam kampung sekilo, limpul kita buat. Dah, pura-pura kita ke rumah wak tu, wak jatuh uang wak, tahap kasihkan limpul itu. Iyakah uangkunya ini? Uang wak tadi tu. Pulang duit dia, ayam dia pulang. Taubat kita sah walaupun tak kita bilang wah akulah sebenarnya. Jangan bilang akulah sebenarnya. Oh berarti yang dulu tu pun kau itu.
rusuh itu. Sawit dia kita ambil, tak usah kita kasih tahu, yang penting haknya pulang. Itu kalau berkaitan dengan harta, masukkan ke dalam mobilnya uang, masukkan lewat pintu rumahnya uang, pokoknya balik. Caranya terserah dan tak perlu kasih tahu. Itu agak gampang ya kan. Kalau tak ada lagi wak itu, udah meninggal dia, ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tak ketemu, bersedekahlah untuk orang miskin dengan harta tersebut, dengan niat pahalanya untuk wak itu. Setelah kita bersedekah, besok ketemu ahli warisnya. Abang anak wak apa? Iya, kembalikan tetap limpul tadi. Jadi yang itu sedekah tadi jangan minta, pahalanya kembali ke kita. Jadi begitu. Jadi kalau nanti dia nggak ketemu sedekah sama orang miskin, kalau besok-besok setelah sedekah ketemu, kena 2 kali lah. Tetap wajib kembalikan kepada ahli waris. Kalau harta, kalau kehormatan, nama baik, harga diri yang kita ghibahi, yang kita caci maki, yang kita jelekkan, urusannya repot. Kalau harta lebih gampang. Kalau harga diri, kehormatan dia, harga diri, ada 2 poinnya. Kalau dia tahu kita mencaci maki dia, merendahkan dia, menghibahi dia, sampai kabar itu ke dia. Kau kata si Anu, sampai begini. Siapa yang bilang? Si Anu. Sampai kabar itu sudah ke dia. Kalau sudah sampai ke dia, kewajiban kita 2. 1, minta maaf apapun resikonya. Kok copet tadi tak apalah, minta maaf, penting balik. Kalau udah sampai kabar ke dia, 1, minta maaf apapun resikonya. Yang kedua, kembalikan nama baiknya di tempat di mana kita merusak nama baiknya. Misalnya di pengajian begini, saya rusak nama baik seseorang, saya bilang dia itu begini. Saya menyesal, taubat, datangi sampai ke dia, datangi dia minta maaf. Besok pas kajian sini saya bilang, mohon maaf Bapak, yang dulu itu saya salah, dia itu orangnya ternyata begini. Kembalikan nama baiknya. 2 kewajiban. Jelas? Kalau belum sampai sama dia berita itu, kewajibannya 1 saja. Apa itu? Kembalikan nama baiknya. Tak usah datangin dia minta maaf. Karena kok kita datangi itu menambah masalah. Oh kau lah memang, aku pun dah lamanya kuncar kau katanya. Ya, bisa diingat itu. Kalau sampai kabarnya sama dia, 2 kewajibannya. Kalau belum sampai, cukup 1, kembalikan nama baiknya. Kalau kita kira orang-orangnya ini yang dulu kita sampaikan ini, tak tahu lagi kita entah di mana mereka itu. Misalnya antum udah ke sana, yang ini udah ke sini, tak tahu gimana saya nyampaikannya lagi. Nomor tak ada dan seterusnya. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, meminta Allah mengampuni dosa yang kita jelek-jelekkan. Kita doakan dia kepada Allah. Kalau tobat kita tulus, Allah Maha tahu. Allah pasti akan memberikan kita pahala, sehingga di akhirat kalaupun dia tuntut, pahala kita akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu ketulusan hati. Selalu ada solusinya kalau mau berbuat baik. Yang masalah Bapak Ibu, yang ini harus diperhatikan terutama anak muda, kalau berkaitan dengan kelamin, zina, nasallallahu alaihi wasallam. Ketika anak gadis orang kita kerjain, yang sakit hati berapa orang? Selain dirinya, ayahnya, mamanya, abangnya, adiknya, pamannya, kakeknya, banyak urusannya. Kalau kita copet jambunya, kakeknya belum tentu sakit hati. Tapi ketika anak gadisnya kelamin, zina, sallallahu alaihi wasallam, repot kan?
Berapa orang ini yang sakit hati? Belum lagi kalau itu punya suami. Seperti yang musim hari ini. Udah mulai musim karena kebanyakan nonton Korea saya bilang. Yang isinya selingkuh. Ya. Isinya selingkuh. Pertontonkan di mana-mana. Akhirnya umat Islam sekarang mulai terbiasa selingkuh. Ketika dia zinahi ibu orang, suaminya sakit hati enggak? Tercabik-cabik dah harga diri suami, harga diri anaknya, harga diri mertuanya, harga diri orang tuanya, abangnya, abang suaminya, kakaknya, kakak suaminya. Berapa manusia yang dia sakiti? Kalau kelamin urusannya repot. Urusannya, maka yang anak muda lebih bagus nikah daripada mikir yang aneh-aneh, mengincar yang aneh-aneh. Lebih bagus nikah. Nikah. Ini urusannya. Belum lagi kalau hamil. Ada benih kita, ada benih suaminya. Itu anak siapa? Repot urusannya. Kalau harga diri itu bersifat kelamin. Maka ini beda dengan tadi riba, dengan jambu, ayam. Ini enggak. Kalau kelamin ini repot. Jadi yang ini jauhi, benar-benar jauhi. Jauhi benar. Karena pertanggungjawabannya besar. Terlalu banyak yang kita sakiti hatinya. Ya. Bayangkan seperti Rasul ketika dia ditanya, bagaimana ya Rasul kalau saya berzina? Apakah Anda rela ibumu yang dizinai? Apakah Anda rela anakmu, istrimu? Bayangkan kita di posisi itu. Ketika kita mohon maaf ada keinginan itu, bayangkan kalau itu istri kita, nasallallahu salam. Gimana gelapnya dunia ini? Ya anak muda, nikah. Jangan pikir yang macam-macam. Ya itu, ini repot urusannya. Ya, baik urusan dunianya, apalagi urusan akhirat. Jelas ya? Kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan terus kalau ada waktu, yaitu tips bagaimana agar tidak menunda taubat. Nah gitu ya. Gimana caranya agar kita tidak menunda taubat? Allah Ta'ala alam. Yang benar dari Allah. Ada tanya jawab? Atau ya, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Habis? Cukup? Kita cukupkan sampai di sini. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.